Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah fala ta'taduha. Al-Baqarah ayat 229. Tilka itu hududullah, batas-batas hukum Allah, ketentuan-ketentuan hukum Allah. Fala ta'taduha, janganlah kalian melampauinya, maksudnya janganlah kalian melanggarnya. Ayat ini sering kita jumpai di awal halaman pertama kitab-kitab fikih seperti Zubat. Ya tidak pasti kitab fikih ada ini, tapi sering saya lihat itu. Wallahu alam itu memang disematkan oleh pengarangnya atau ditambah oleh khattat, tukang khat, penulisnya, atau bisa jadi percetakan yang menambah. Tapi seringnya kita menjumpai ayat itu membuat kita hafal dan sering terkenang-kenang dengan ayat itu. Sebagaimana kalau kita masuk di terminal atau masuk di awal masuk di kota itu, kota Malang, kota Surabaya, atau provinsi, atau bahkan batas tanah haram, atau kita masuk di sebuah masjid besar, ada saja itu kata-kata yang tertulis sebagai nasihat, sebagai pengingat. Memang sebaik-baiknya yang dicatat dimanapun, asalkan tempatnya terhormat, adalah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini alhamdulillah membuat kita hafal kan, karena sering muncul. Dan itu salah satu metode hafalan yang sangat bagus. Bagus sekali itu cara itu. Saya lihat di beberapa pesantren zaman saya keliling dulu. Ada beberapa pesantren yang suka begitu. Jadi di mana santri kumpul, entah di warung, entah di mana, ada itu. Ditempelkan gitu. Apa hadis, apa dalil, apa-apa. Dengan niat supaya terbaca dan terhafal. Memang menghafal dengan terhafal kan beda. Kalau kita menghafal, kita ulang-ulang biar hafal. Tapi kalau terhafalkan itu karena nggak sengaja sering melihat jadi hafal. Ada yang kita nggak niat hafal, tapi hafal. Karena sering membaca ya suratul Fatihah, ratib, kemudian sholawat. Semua itu baik dan harus dipakai. 3 sistem itu bagi salik ila tariqil akhirah, orang yang ingin menuju ke negeri akhirat itu harus memakai segala cara, memakai segala metode supaya Quran, hadis, kalamul ulama as-salihin wal auliya nempel di kita itu. Sebab pikiran ini kan jalan terus. Nafsu jalan juga terus. Nah, nanti di tengah-tengah jalannya nafsu dan jalannya pikiran itu, saat kita mau menentukan melakukan sesuatu atau tidak, ingat itu kita ke dalil-dalil yang baik yang kita hafal atau yang terhafal itu. Sehingga menjadi filter kita untuk melakukan perbuatan itu. Atau menjadi penegur kita, menjadi penasehat kita ketika kita akan melakukan sesuatu. Karena itu biasakan kalau kita menemukan Quran atau hadis atau kalam yang kita belum hafal, apalagi sekarang zaman HP ya, tinggal difoto aja, foto dihafalkan, diingat-ingat, dihafalkan. Itu sangat manfaat sekali. Selain ada faedah, kalau kata ba'du masyaikhina itu ada namanya istimdad nadhari. Ini saya dengar dari Syekh Qi Ahmad.
mengambil madad ketika kita tafakkur. Maksud beliau begini, tengah-tengah kita tafakkur, kalau kita teringatnya Quran, itu mendapat nurul Quran. Otomatis langsung masuk ke hati. Kalau kita mengingatnya hadis Rasulullah SAW, mendapatkan nurul hadis. Kalau kita mengingat kalam seumpamanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mendapatkan barakah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu kata beliau, supaya diperbanyak hafalan-hafalan tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dan kalamul ulama wal auliya. Supaya saat kita tafakkur itu sering menemukan 3 hal tadi itu. Jangan diremehkan loh tafakkur itu. Saya sampai membuat tafakkur ayat ini aslinya sih memaksakan diri saya sendiri supaya banyak tafakkur ayat. Bukan buat Anda sebetulnya, niat saya sih buat saya sendiri. Kalau Anda kebetulan mengambil faedah, silahkan saja. Tapi aslinya untuk menghantam hawa nafsu saya sendiri biar saya sering tafakkur ayat-ayat Allah. Tafakkur saja sudah luar biasa. Ada satu kejadian, salah satu orang bermimpi ayah dari Al-Imam As-Sanusi. Ini saya baca di Muqaddimah Ba'du Kutubi As-Sanusi. Sayyidi Muhammad bin Yusuf, berarti Syekh Yusuf ini wafat, dimimpikan oleh sebagian orang soleh. Kemudian ditanya beliau, kan sering ini cerita begini nih, ada orang ulama besar meninggal, dimimpikan muridnya, temannya, keluarganya, dan pertanyaannya sama, ma fa'alallahu bika, apa yang terjadi denganmu, yang Allah lakukan di alam sana. Macam-macam, bagus-bagus cerita ini, dan menjadi pengingat kita untuk berbuat baik. Apa yang Allah lakukan untukmu? Apa jawab Sayyidi Yusuf? Allah Ta'ala mengampuni segala kesalahanku dengan barokah tafakkur anakku ketika memakamkan aku. Aneh enggak nih? Tafakkur anakku ketika memakamkan aku. Akhirnya Al-Imam As-Sanusi ditanya oleh orang yang mimpi itu, saya mimpi gini, kamu sedang tafakkur apa? Jawab beliau, ketika aku memakamkan ayahku, kan otomatis sering memandang ke depan kan, pandangan jauh ke depan itu. Mungkin di sana itu jarang bangunan ya, apalagi zaman dulu, kelihatan gunung. Otomatis Imam Sanusi ini proklamator tafakur di zaman beliau, otomatis ya beliau tafakurnya nggak pernah berhenti. Lihat gunung langsung ingat Allah Ta'ala khalaqal jabal. Allah Ta'ala letakkan di gunung ini macam-macam, di dalamnya ada ini, ada itu. Maksudnya pakai bahasa beliau ya. Kalau pakai bahasa kita itu ada emas, ada perak, ada timah, ada ini. Allahu Akbar. Terus tafakur itu. Lah, wallah alam kenapa? Mungkin karena anak ya, anak bapak ya. Otomatis pahalanya mengalir itu. Ternyata pahala tafakur itu sama Allah Ta'ala dialirkan untuk ayahnya. Faghafarallah. Saya ulangi, faghafarallahu lahu. Allah Ta'ala ampuni ayah Imam As-Sanusi, Sayyidi Syekh Yusuf, bi barakati tafakkuri waladihi fil jabal, ketika merenung tentang gunung. Karena itu kita harus tahu ibadah-ibadah model begini. Sementara itu orang yang tahu ibadah itu kan sholat, puasa Ramadan, zakat, yang mampu haji. Saya ingat Buya itu waktu itu mampir ke rumah ajengan Abu Hamid. Saya kan di situ. Zaman belajar di Darussurur itu saya di tempatnya ajengan Abu Hamid. Buya sering mampir hampir tiap hari malah. Kebetulan ada tamu, Fulan, Dzun Nasab, turunan orang baik itu. Kemudian duduk-duduk Buya tanya, apa kewajiban kita di dalam hidup, disuruh ibadah itu apa? Jawab orang itu, sholat, terus puasa, terus zakat, terus haji. Sudah. Saya sampai ketawa waktu itu. Cara Buya didik orang awam itu, Allah.
Memang benar-benar murabbi itu. Dan kok nggak capek, nggak dapat apa-apa itu, wala fulus, wala maddah, wala syih. Ya nggak dibayar, ikhlas lillahi ta'ala. Saya paham Buya lagi membangkitkan pikiran orang itu biar sadar tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, biar ngerti tentang ibadah yang seaslinya. Akhirnya dibenarkan dalam arti diperbaiki ya, diperbaiki oleh Syekhuna Buya Yahya sama Buya Sepuh. Saya ingat diantaranya itu Buya nerangkan ini lah, wajilat qulubuhum yang di thariqah itu. Kalau orang zikir itu harus ada wajilat, takut di dalam hati yang kayak strom itu. Dan lain-lain. Saya sedang ingin ngomong apa? Artinya di awamul muslimin mereka terlalu sederhana konsep ibadah ini. Sholat, puasa, zakat, haji, titik. Bukan agama ini luas sekali. Tadi itu apa gak ajaib itu Allah mengampuni seseorang dengan barakat tafakkur fil jabal. Ada nurul macam-macam agama itu sangat luas dan semua kita harus tahu. Kalau semua kita pelajari kita tidak mampu. Iya ngerti saya. Apa yang kita pelajari yang Anda perlukan di dalam perjalanan Anda menuju kepada an-najah fil akhirah. Dah, itu konsep paling sederhana. Yang ada hubungan dengan keselamatan Anda fil qabr wa fil barzah, di kuburan dan barzah, itu pelajari. Nggak hafal bahasa Arabnya nggak ada masalah. Yang penting pemahamannya nempel di kepala ini. Naam, menghafal penting. Tadi saya sudah bilang, menghafal itu vitamin lah. Ada nur, ada ini, ada itu. Tapi yang terpenting itu pemahaman ilmu yang dibutuhkan untuk ke sana. Kalau sesederhana itu, puasa, zakat, haji, sholat. Wah, jangan dihantam saya dengan hadis. Ada kan hadis Rasulullah SAW didatangi oleh Badui, kemudian meminta cara untuk keselamatan, dijawab oleh Nabi itu sholat, puasa, zakat, haji. Itu kemudian Nabi bilang aflaha in sodak, kan terkenal lah di situ. Maksudnya itu orang aflaha, beruntung, in sodak, kalau benar-benar. Artinya kalau dia mengamalkan sholat, puasa, zakat, haji, otomatis syahadat dulu, dia akan selamat di akhirat. Ya saya tahu di situ dan saya tidak menentang hadis itu, tapi tolong diingat lah. Itu Badui ketemu Nabi apa tidak? Pahami itu. Ketemu Nabi apa tidak itu? Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghadha fi hayati fid dunya. Badui itu punya satu bekal untuk dia di akhirat yang kita tidak punya. Berkumpul langsung dengan Nabi Muhammad dan beriman ketika Nabi masih di alam dunia. Nala darajatas suhbah. Si Badui mendapatkan derajat sahabat yang jauh di atasnya derajat jami'ul auliya. Ya nggak bisa disamakan dong. Belum lagi kalau kita mau tafakkur, sholatnya orang Badui tadi kan murid Nabi Muhammad kan. Mau Badui mau orang kota, ketemu Nabi jadi muridnya Rasulullah SAW. Bekas ruhani dan nurani yang min sadri Rasulullah SAW, min wajhi Rasulullah, min jasadi Rasulullah yang tertransferkan ke hatinya Badui itu tidak kita dapati. Saya cukupkan sampai di sini dulu, sudah lebih 10 menit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.